Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Firman selaku Kepala BLK, kepada Pak Ahmad Gusful, SEMM, dosen FE Unsik, yang kami hormati juga Dr. Siti Zuleha, SEMSI, dari dosen FEB Unsut ya. Terus Pak Asmoro selaku Kabid Ekonomi Bapeda Kabupaten Wonosobo, narasumber yang sangat inspiratif juga, Mas Khairul Anwar atau Mas Awang dari Ketua BPC HIPMI Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Umam, saya di ekonomi kreatif, memang ya sebenarnya pekerja kreatif gitu kan, kiri tapi aktif, dan mudah-mudahan dengan keaktifan ini bisa memberikan dampak signifikan, syukur-syukur juga bisa memberikan sedikit gambaran contoh juga bagi teman-teman bagaimana menyikapi era di zaman 4.0 ini ataupun sudah siap melangkah ke 5.0 ataupun 5.0. Nah, pengalaman ini sebenarnya kami awali dari tahun 2014 ketika saya pribadi itu terkait dengan program dari pemerintah pusat, waktu itu masih di game development, yang mana salah satu produk gitu kan, salah satu produk yang kami besut waktu itu adalah game dengan title The Desert of Fire. Kebetulan untuk saat ini sudah kami tarik dari peredaran. Nah, kami mengenal game itu waktu sebelum kuliah kebetulan, dan yang menjadikan pengen kuliah juga karena game. Tapi dengan adanya kuliah tersebut memberikan sebuah informasi dan juga jejaring ke seluruh nasional dan juga internasional. Jadi kuliah itu kami ambil sebagai membangun jejaring ataupun networking, dan itu memang kami lakukan sampai saat ini juga. Nah, selain di Bekraf pada tahun 2014 kami lolos 7 nasional, kami mulai berjejaring di industri-industri kreatif. Nah, pada waktu itu memang sangat-sangat mengilhami bagi kami ketika kunjungan ke Bandung, walaupun tanpa juara, tapi kami bisa membangun jejaring di sana. Yang pertama terkait dengan jejaring di teman-teman pelaku industri kreatif, khususnya di game industri. Yang keduanya teman-teman dari BCCF ataupun Bandung Creative City Forum. Nah, pada waktu itu ada kegiatan Rabuan yang memang itu benar-benar mengilhami bagi saya pribadi untuk mulai membesuk jejaring namanya Wonosobo Kreatif. Pada tahun 2016, sekitar 2 tahun, memang Wonosobo Kreatif baru kami inisialisasi di Jogja, karena pada waktu itu 2015 kami diminta untuk masuk ke jejaring nasional yaitu ICCN, dan waktu itu saya mau ditarik ke Solo oleh Pak Lilik yang waktu itu menjadi ataupun menjabat sebagai komisaris di ICCN. Nah, dengan jejaring seperti itu dari pengalaman, terus pengetahuan juga, terus keilmuan, nah itu yang mengilhami kami 2016 pada awal tahun, kami mulai menginisiasi namanya Wonosobo Kreatif, yang bisa diakses melalui website wonosobocreativecity.org. Nah, cuman pelaksanaan sendiri di Kabupaten Wonosobo memang baru tahun 2018, sehingga mengharuskan saya pribadi untuk pulang dan mulai memperkenalkan apa itu konsep ekonomi kreatif. Nah, permasalahannya pun juga cukup banyak waktu itu. Ketika kami di komunitas ataupun di organisasi yang nasional gitu kan, tidak pernah atau sekalipun pernah gitu kan, nama Wonosobo itu muncul tapi dengan minusnya, bukan dengan plusnya. Nah, itulah yang membuat hati bergetar gitu kan, hati bergetar. Kenapa Wonosobo selalu minusnya? Nggak ada, bisa dibilang nggak ada prestasi yang bisa diukir. Kalaupun misalkan orang tahu Dieng, nah dia atau masyarakat itu akan tahu Dieng, tapi nggak tahu Wonosobo. Nah, lebih memilukan lagi kan seperti itu. Ya mungkin kalau di tarafnya Indonesia, Indonesia tidak begitu terkenal, tapi orang luar negeri akan lebih mengenalnya Denpasar. Nah, dalam ekonomi kreatif ini memang fungsi ataupun hukum alam terkait dengan branding itu sebenarnya sangat perlu.
bukan kita nge-branding itu dalam apa namanya artian itu negatif, tapi branding itu selalu positif. Ya, kita pengen memperkenalkan ini loh Wonosobo, kita punya segudang potensi. Ini kita punya banyak potensi. Ini Wonosobo itu surganya dunia. Nah, itu yang apa namanya seharusnya kita gembor-gemborkan. Cuman seperti itu yang dikutip oleh Pak Asmoro juga, Wonosobo itu surganya dunia gitu kan. Tapi belum lengkap gitu kan, belum lengkap. Nah, kelengkapannya itu seperti apa gitu kan? Ya mungkin karena masih kurang brandingnya, masih belum ada arah ke brandingnya gitu kan. Ini loh Wonosobo dengan segala potensinya, dengan segala ini yang memang menyerupai surga. Nah, dari beberapa hal yang apa namanya mengilhami kami juga mulai untuk mengkonsep di Kabupaten Wonosobo itu sendiri. Memang kami lebih banyak konsennya di wilayah kota ataupun Kabupaten Wonosobo, tapi kami tidak meninggalkan jejaring nasional. Kenapa? Dengan adanya jejaring nasional, kami selalu berkomunikasi juga untuk getok ular juga. Kita mendapatkan informasi dari luar dan kita juga bisa memberikan apa yang sudah kami lakukan, sehingga program-program tersebut akan selalu apa ya istilahnya lebih ke mungkin ada versioning gitu kan dalam industri software ataupun dalam programming gitu kan, ada program untuk tahun ini misalkan di versi 1.0 gitu kan, nanti upgrade lagi ke 2.0, 3.0 dan seterusnya, sehingga program-program yang kami inisialisasi itu selalu akan menjadi lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Nah, Wonosobo Kreatif City Network itu memang awalnya kami mulai itu baru dari beberapa orang saja. Nah, ketika di Kabupaten Wonosobo kami sudah mulai terkumpul. Di Kabupaten Wonosobo ada beberapa aktor atau juga apa namanya beberapa komunitas pelaku di Kabupaten Wonosobo yang memang bisa dibilang kami mulai menghimpun, karena memang pada saat kami pulang pun kami bisa dibilang tidak punya data gitu kan, kita tidak punya data. Nah, data ini sebenarnya apa sih? Ya memang pada zaman sekarang itu yang menjadi dewa atau yang menjadi sebuah apa namanya alat yang itu menjadi utama adalah data. Nah, sedangkan ketika mungkin pada awal kami pulang, kami mempertanyakan mana sih potensinya alam Kabupaten Wonosobo atau data potensi alamnya Kabupaten Wonosobo, ternyata tidak ada data yang bisa dibilang valid. Lalu terkait dengan SDM-nya di UMKM, misalkan teman-teman UMKM, mana sih data UMKM gitu kan yang ada di Kabupaten Wonosobo yang katanya jumlahnya ada 90.000 gitu kan, tapi ketika kami cross check juga di lapangan ternyata tidak ada juga. Nah, itulah kenapa kami istilahnya sampai saat ini itu baru programnya inisialisasi, yaitu terkait dengan data. Nah, harapannya nanti data ini ketika mulai terkumpul gitu kan, itu bisa dimaksudkan ataupun dimaksimalkan sampai ke kebijakan pemerintah. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Siti juga, memang untuk Wonosobo Kreatif sendiri konsepnya adalah kolaboratif, jadi ada pentahelix, dari akademisi kita libatkan, dari bisnis juga kita libatkan, community juga, ada government dan juga ada media. Pada beberapa tahun yang lalu hanya quadruhelix, faktor media itu memang belum diangkat, tapi pada awal tahun 2017 itu mulai diangkat, media itu menjadi bukan tambahan, tapi itu menjadi satu kesatuan dalam pentahelix. Nah, terkait dengan ekonomi kreatif ya, kembali ke ekonomi kreatif, kami mulai menemukan apa namanya konsep ekonomi kreatif ya dari Pak Jokowi juga itu kan, yang Pak Jokowi waktu itu ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Nah, mungkin ini sering kita dengar gitu kan, bagaimana negara Korea gitu kan bisa terkenal dengan K-pop-nya. Nah, siapa sih yang nggak tahu K-pop-nya si Korea gitu kan? Nah, itu karena apa? Adanya strategi branding gitu kan, di branding sehingga Korea itu bisa punya sebuah apa namanya budaya K-pop itu yang bisa mendunia. Nah, ini selaras juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara dan juga difasilitasi oleh UNESCO. Nah, kemunculan dari beberapa
komunitas ataupun industri kreatif ataupun kelompok-kelompok ataupun organisasi kreatif di Indonesia pun itu mulai ada, saya kenal sebelumnya ada BCCF tadi, Bandung Creative City Forum, yang itu mulai mengilhami beberapa kota kabupaten lain, sehingga muncullah jejaring kota kreatif Indonesia dengan nama ICCN yang pada saat ini diketuai oleh Kang Vicky Satari. Nah, dari jejaring tersebut kita mulai merambah sampai saat ini kebetulan di Jawa Tengah sendiri sudah ada Komite Ekonomi Kreatif. Nah, itu yang dengan kekuatan kolaborasi kita bisa sampai kapanpun atau sampai dimanapun itu kita ringan, kita mudah gitu kan, karena kita punya jejaring di nasional. Nah, kedepannya jejaring nasional itulah yang bisa dibilang nanti akan kita arahkan untuk menjadi buyer juga, ataupun itu akan menjadi partner ataupun mitra kita juga nanti ke depannya, misalkan dengan adanya barter produk, misalnya di Wonosobo nih terkenal dengan apa nih, dengan sayurnya atau dengan pariwisatanya gitu kan. Nah itu kita bisa barter dengan misalkan dari Pekalongan, mereka tidak ada sayurnya, tapi mereka ada produk craft and folk-nya atau produk-produk yang lain. Nah itu bisa dibarterkan. Atau misalkan dengan wilayah ataupun kota kabupaten yang lain gitu kan, secara produk itu juga bisa potensi-potensinya bisa digali dan itu bisa diberdayakan, atau juga dengan menggunakan event. Nah, event ini juga menjadi salah satu media untuk menuju ke ekonomi kreatif, dan ini sering sekali kami angkat di dalam beberapa sharing-sharing juga. Saya ambil contoh, misalkan ada satu kegiatan di mungkin juga melingkup Wonosobo, yaitu DJF, di Young Culture Festival, yang pada waktu itu diangkat oleh Mas Alif, CEO-nya DJF, di ICCF, Indonesia Creative City Forum, pada DJF ke-9 pada waktu itu, berarti tahun 2018. DJF 2018 atau DJF ke-9 itu bisa menorehkan perputaran uang gitu kan, dalam waktu 3 hari itu menciptakan ataupun memberikan peluang ekonomi itu sebesar 83 miliar. Nah, dengan adanya hanya event saja, itu siapa sih yang nggak tahu event DCF gitu kan? Terus siapa saja sih yang menerima kemanfaatannya? Bukan cuma si IO atau bukan cuma si orang Dieng saja, tapi akan menyeluruh hampir se-Kabupaten Wonosobo bisa dibilang. Contohnya misalkan seperti tour guide, terus seperti yang punya sopir kendaraan yang biasanya hari-hari biasa dia cuman berapa angkatan, dia bisa beberapa kali angkatan. Nah itu kan, ekonomi kreatif kami coba masuk sampai ke event. Jadi tidak hanya produk, tidak hanya sama hal-hal yang misalnya bentuknya jasa gitu kan, tapi semua bisa gitu kan, kita bikin menjadi sebuah value ataupun sebuah penghasilan. Nah, ini ekonomi kreatif, how people makes money from the ideas, ini yang juga kami angkat gitu kan. Pada waktu itu bukunya John Hopkins gitu kan, tahun 2001, yang bagaimana orang bisa menciptakan ataupun menghasilkan uang hanya dengan ide. Nah, inilah bisa dibilang potensinya Indonesia, inilah potensinya Wonosobo. Kita lihat industri-industri yang mereka bergantung dengan alam itu, atau eksploitasi alam itu, ada masanya. Nah, sedangkan ketika kita mengangkat sesuatu ekonomi kreatif itu tidak ada masanya, dan bisa dibilang itu tidak ada eksploitasi terkait dengan alam. Kalaupun ada, itu sedikit. Nah, salah satu ekonomi kreatif yang dalam bentuk produk yang sering kami sampaikan, ini juga diimplementasi di Kabupaten Wonosobo. Malah saya lihat itu juga produknya dari teman-teman kreatif di Kabupaten Wonosobo. Ketika misalkan ada salah satu, yaitu produk kopi. Sekarang kopi sedang mendunia gitu kan, bahkan kopi Wonosobo juga ataupun kopi nasional itu bisa dilirik oleh penikmat kopi di seluruh dunia gitu kan. Nah, ekonomi kreatif yang terjadi di kopi itu kita gambarkan ketika kita bikin kopi, satu seduhan kopi atau satu bungkus kopi, entah itu brand apapun gitu kan, dengan satu kemasan itu paling enggak kita mengeluarkan budget 2.000 sampai 1.500 sampai 2.000. Itu sudah siap seduh gitu kan. Nah, ketika ada sentuhan ekonomi, ya seperti apa? Ketika biji-biji kopi itu dilubangin
Nah, ketika dilubangin dikasih tali gitu kan, jadiin gelang. Nah, dengan adanya satu ide tersebut itu kan ternyata gap ataupun perbandingan antara kopi yang dengan bubuk diseduh, dikemas dengan baik gitu kan, dengan bagus, ada PRT-nya dan lain-lain, ternyata masih kalah dengan ekonomi kreatif yang lainnya gitu kan, yaitu dibuat seperti gelang. Nah, dari 2.000 mungkin bisa dibilang ada yang jual mahal gitu kan 3.000. Nah, dibandingkan dengan satu gelang yang dijual ke pasaran bisa sampai 20 ataupun 25.000. Nah, itu sudah menjadi satu apa namanya value lebih bagi produk khususnya di kopi. Nah, itu apa namanya gambaran-gambaran sedikit tentang ekonomi kreatif. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan ekonomi kreatif juga di badan kami ataupun di para pelaku kreatif sebenarnya kita apa namanya menggunakan konsep 3 yaitu dengan connect gitu kan, komunikasi dengan connect itu dengan terhubung satu dengan yang lainnya, terus di dalamnya nanti kita ada kolaborasi. Nah, setelah adanya kolaborasi, kita mesti akan menciptakan sebuah karya ataupun produk yang mana itu bisa menjadi commerce-nya ataupun kita akan jual nih. Contohnya misalkan di Kabupaten Wonosobo, dari Pentahelix itu sudah ada kolaborasi gitu kan, dengan adanya awalnya komunikasi, kenal dengan Pak Asmoro, kenal dengan Gus Wul, kenal dengan Bu Siti, kenal dengan Mas Awang. Apa nih ide yang ingin kita terapkan nih untuk Kabupaten Wonosobo? Dari segi komunitas mungkin sebagai penggeraknya, mungkin dari akademisi bisa apa namanya sebagai apa namanya praktisi ataupun sebagai menciptakan ataupun membuat ide-ide karya ilmiahnya gitu kan. Lalu dari segi bisnisnya itu juga bisa menopang nih untuk anggaran dananya atau investasinya gitu kan. Dari pemerintah daerah harapannya bisa menjadi fasilitatornya gitu kan, memfasilitasi apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh tim kolaborasi tersebut. Nah, dari media ini tinggal mempublikasikannya. Nah, lalu kegiatan yang sudah kami lakukan di Kabupaten Wonosobo memang terkait dengan apa namanya ekonomi kreatif juga. Kami seperti di mana mungkin juga Kebumen ataupun juga Purwokerto, mungkin juga ada di Purbalingga. Nah, kami juga menciptakan apa namanya sebuah peluang bisnis dan itu juga sambil merangkum ke data juga. Maka kami beberapa waktu yang lalu membuat atau membentuk platform marketing ataupun digital marketing yaitu Wonosobo Mall untuk produk UMKM di Kabupaten Wonosobo yang arahnya ke bisnis to bisnis. Yang ini ada Wonosobo Mart yaitu yang Bro, yang selanjutnya yaitu di Wonosobo yang nanti akan menjadi platform tiketing. Nah, untuk saat ini masa pandemi itu sebenarnya bisa menjadikan kita menjadi upgrading skill gitu kan. Kita menciptakan apa karya dan lain-lain yang nanti akan bisa pasarkan secara online gitu. Nah, satu masukan untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mungkin yang perlu dilaksanakan gitu kan dengan kondisi pandemi seperti ini, apa namanya kegiatan yang namanya virtual. Nah, ritual virtual itu gambarannya ketika ada di beberapa wilayah yang memang itu terkendala oleh pandemi, itu bisa dilaksanakan secara virtual. Contohnya dengan Zoom atau dengan YouTube online atau yang lain-lain gitu kan. Nah, itu akan memberikan dampak signifikan ke depannya karena terkait dengan branding, sehingga apa sih yang ada di Wonosobo gitu kan, kegiatan apa sih yang ada di Wonosobo itu secara jejak digitalnya tidak akan hilang, tidak akan terhapus. Nah, itu mungkin beberapa yang apa namanya bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan di penutup kami Padamu Negeri kami siap berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.